Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala wa sarrafa as-sha'imin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabina at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'd. Saudaraku, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur. Dan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita haturkan selawat dan salam. Semoga di sore hari menjelang berpuasa ini, menjelang berbuka puasa ini, Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dicintainya dan dicintai Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan puasa kita puasa hamba-hambanya yang solehin, hamba-hambanya yang muttaqin. Saudaraku, para shaimin dan shaimah serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaim dan shaimat, khusus untuk Al-Fakir juga. Mari sama-sama kita berusaha menjadikan puasa kita puasa tahap yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu puasa khawas atau puasa shaumul khusus. Puasa shaumul khawas atau shaumul khusus adalah puasa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholihin. Al-Imam Utsman Asy-Syakir dalam kitab Durratun Nasin begitu jelas menjelaskan untuk kita tentang puasanya orang-orang yang sholihin, atau puasa tingkat yang kedua, shaumil khawas atau shaumil khusus. Al-Imam Utsman Asy-Syakir menjelaskan bahwa shaumul khawas atau shaumul khusus atau shaumus sholihin, bahwa shaumus shaimi, bahwa shaumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang saleh. Wa waqaful jawari anil asami fala yatimu zalika illa mudawamati khamsatu asya'a, yaitu puasa orang yang dapat menahan seluruh anggota tubuhnya daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan dosa, dan itu tidak sempurna kecuali ia merutinkan, mendawamkan untuk berusaha mengerjakan yang 5 perkara. Saudaraku, para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang 5 perkara itu yang selalu dirutinkan, dimudawahmahkan bagi orang yang puasa pada tingkat kedua? Al-awwalu ghaddul basar an kulli ma yazammu syar'an, bahwa dia berusaha memejamkan matanya dari sesuatu yang tercela menurut pandangan syarak, pandangan agama. Orang yang berpuasa pada tingkat yang kedua, puasa orang sholihin, adalah di mana ia mampu menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Memandang sesuatu yang dilarang dalam agama, berarti kalau seandainya dia mampu menahannya, dia akan masuk menjadi orang-orang yang puasanya pada tahap yang kedua. Yang kedua, hifzul lisan 'anil ghibah wal kizbi wal kadzibi wan namimah wal yamil wamus. Yang kedua, dia berusaha
menjaga lidahnya dari bergibah, berbohong, mengadu domba, dan sumpah palsu. Bahkan dalam hadis lain, 5 perkara yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. 4 bersumber dari lidah. Bergibah, membicarakan kejelekan atau aib saudaranya. Berbohong, mengadu domba antara saudara dengan saudara yang lain sehingga saudaranya terjadi pertengkaran atau hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Dan yang bersumber dari lidah, dia berjanji dengan janji palsu. Yang ketiga, kapul uzuni anistimai kulli makruhin. Dia berusaha mengekang, menahan pendengarannya, yaitu telinga, dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW, atau sesuatu yang dibenci agama. 2 telinganya dia jaga daripada mendengar hal-hal yang dilarang oleh syara, hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul. Yang keempat, kapu jamil adha anil makari wa kapul bati anil syahwat fi waktul iftar. Yang keempat, dia berusaha mengekang, menahan seluruh anggota badannya daripada mengerjakan hal-hal yang dibenci, bahkan menahan perutnya tatkala dia berbuka daripada makanan-makanan yang syubhat. Sedangkan yang kelima, alla yastaksiru minal halal waktul iftar. Dan dia berusaha tatkala berbuka, dia tidak akan memperbanyak makanan-makanan berbukanya. Karena dengan memperbanyak makanan-makanan waktu berbuka, dengan memperbanyak makan di waktu berbuka, akan menghilangkan. Karena dengan memperbanyak makan di waktu berbuka, walau itu dari yang halal, dan perutnya selalu kenyang tatkala dia berbuka, akan mengurangi terkendalinya nafsu yang ada pada dirinya. Dengan dia mengurangi makan waktu berbuka, insya Allah diharapkan puasa yang dikerjakannya dapat mengendalikan nafsu yang ada pada dirinya. Karena tujuan puasa dari episode yang Al-Fakir telah sampaikan adalah dapat mengendalikan nafsu yang ada pada dirinya, mensedikitkan makanan waktu kita berbuka. Itulah tujuan daripada berpuasa, yang pada gilirannya membawa hikmah terkendalinya nafsu. Saudaraku, para shaimin dan shaimat, serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 perkara yang selalu dirutinkan, yang harus dirutinkan, yang dimudawahmahkan oleh kita, yang dimana puasa kita ingin menjadi puasa pada tingkatan yang kedua, puasa khawas atau puasa khusus, atau puasanya orang-orang yang soleh. Dan bila ini kita laksanakan, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang sesuai dengan target Allah, membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang Allah persiapkan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita puasa orang yang bertakwa, dan kita pun nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.